Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan materi statistik matematika kita untuk materi pertemuan ke 9 ya. Atau kalau karena kita UTS itu tidak masuk, berarti sekarang ke pertemuan 10 kalau untuk pertemuannya, tapi ini materinya materi ke 9. Nah, kita akan bahas tentang fungsi peluang gabungan dari statistik terurut, atau ada juga yang menyebutnya statistik tataan. Nanti kita akan bahas definisinya serta fungsi kepadatan peluang dari statistik urutan ini atau statistik tataan ini. Jadi kalau seandainya nanti ada soal menyebutnya statistik tataan, ya itu sama aja ya. Oke, definisinya. Statistik terurut itu adalah ukuran yang dihitung dari sebuah sampel acak dengan nilainya sudah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Gitu. Jadi urutan sampelnya itu kita udah urutkan. Tapi nanti ke depannya mungkin soalnya itu hanya berbentuk variabel ya. Tapi kita akan definisinya itu adalah terurut dari kecil sampai besar. Secara umum, sebuah sampel acak berukuran N itu notasinya adalah X1, X2 sampai Xn. Karena sampel acak tersebut belum ada nilai, maka kita perlu memisalkan. Apabila data terkecilnya dari X1, X2, Xn, sampai Xn kita misalkan dengan Y1, maka data terkecil keduanya kita misalkan dengan Y2, data terbesarnya itu adalah Yn. Maka hubungan terurutnya itu adalah Y1 kurang dari Y2 kurang dari T3 sampai Yn. Nah, karena kita mengurutkan dari kecil, maka definisinya itu adalah kurang dari. Itu adalah untuk definisi statistik terurut atau statistik tataan. Nah, sementara untuk fungsi kepadatan peluangnya, kita akan menggunakan konsep seperti di seperti di interval ya. Misalkan X1, X2, Xn tadi adalah sampel acak berukuran N yang berasal dari populasi berdistribusi Fx positif untuk X-nya itu antara A sampai B. Kemudian sudah diperoleh statistik terurutan. Jadi kamu sudah memisahkan atau sudah kita dapatkan statistik urutannya itu adalah Y1, Y2, Y3 sampai Yn. Maka fungsi gabungannya itu adalah kita misalkan dengan G. Jadi sudah tidak menggunakan X lagi, tapi kita akan menggunakan Y. Jadi istilahnya seperti kita transformasi dari statistik sampel acak awal kita ubah menjadi statistik urutan dalam Y. Nah, maka fungsi gabungan selanjutnya itu adalah fungsi G dalam kurung Y1 sampai Yn sama dengan N faktorial kali F Y1 kali F Y2 kali F Y3 dan seterusnya sampai F Yn. Jadi tergantung soalnya. Jadi kalau seandainya sampel acaknya ukurannya 6, ya berarti nanti ada Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 gitu. Nanti kalau sampai hanya ada 3, ya berarti sampai Y3 gitu ya. Nah, untuk nilainya itu pasti antara A kurang dari Y1 kurang dari Y2 sampai Yn gitu ya. Nah, ini 0 untuk yang lain sama aja. Nah, terus nanti kita akan mencari nilai Fy1, Fy2 itu adalah dengan menggunakan integral gitu. Jadi kalau kita mau cari fungsinya, kita akan gunakan integral nanti. Nah, coba langsung soalnya. Di sini kita punya sampel acak X1, X2 sampai X4 merupakan sampel acak berukuran 4 yang berasal dari populasi distribusi fungsi peluang. Nah, ini adalah fungsi peluang gabungan awal dari sampel acak X1 sampai X4 ini. Nanti kalian akan mencoba cari apa statistik urutannya dan FKP dari statistik urutan ini. Nah, karena sampelnya 4, maka statistik urutannya itu juga ada 4, yaitu Y1, Y2, Y3 sampai Y4 gitu. Ini adalah statistik terurutnya. Sementara FKP-nya itu adalah nanti menggunakan huruf kecil untuk fungsinya ya. Jadi nanti fungsinya itu akan kita peroleh dengan cara mengintegralkan fungsi awalnya gitu. Jadi untuk mendapatkan nilai FYI kan kamu dapetin FYI, yaitu diperoleh dengan cara Y1 maksudnya itu adalah integral 0 sampai Y1 fungsi Fx theta d theta gitu. Jadi dari fungsi awalnya kita integral dari masing-masing fungsi. Jadi untuk mendapatkan Fy kecilnya diperoleh dengan cara mengintegral fungsi awalnya gitu ya. Oke, kita coba kita cari Fy1, Fy2 dan seterusnya ya sampai kalian dapatkan sampelnya 4. Untuk Fy1 dulu, berarti Fy1 itu kan diperoleh dengan cara mengintegralkan fungsi awalnya. Kita integral F0 Y1 theta E pangkat min theta X dx. Nah, integral terhadap X ya berarti integral terhadap X
Theta boleh keluar ya, karena kan dia di sini koefisien, berarti theta integral 0 sampai y1 e pangkat min theta x dx. Nah, integral dari e pangkat min theta x itu kan min seper theta ya, maka min seper theta e pangkat min theta x kita masukkan 0 sampai y1. Seperti biasa kalian masukkan 0 sampai y1, maka di sini kita peroleh 1 dikurang e pangkat min y1 theta. Nah, ini FY besarnya. Nah, untuk mendapatkan FY kecilnya, kita turunkan FY besarnya tadi gitu ya. Jadi ini FY besarnya dulu, nanti kita turunkan. Kamu turunkan yang tadi kamu integral, kita turunkan terhadap y1. Jadi setelah kita integral terhadap x, kamu turunkan terhadap y1 karena kita mencari y1. Maka turunan ini adalah gitu ya. Jadi itu adalah langkahnya. Jadi untuk mendapatkan turunannya ini sudah dituliskan. Pertama, untuk mencari f, kamu cari f besarnya dulu, yaitu dengan integral fx dx. Nanti selanjutnya fy kecilnya itu adalah kita turunkan terhadap y1. Nanti untuk y2 juga sama ya. Nanti untuk mendapatkan fy2 juga sama, integral dulu terhadap x dan masukkan y2 nya, kemudian diturunkan terhadap y2. Nah, selanjutnya untuk mencari fy2 sama ya, dengan langkah yang sama. Kita integral terus kamu masukkan terhadap y2, maka kita peroleh fy2 itu adalah theta e pangkat min y2 theta. Atau boleh coba kita coba untuk yang fy3. Fy3 itu kan berarti sama dengan integral 0 sampai y3. Coba kita bareng-bareng, itu adalah theta e pangkat min theta x dx. Nah, berarti kan theta kalau kita integral langsung berarti theta kali min 1 per theta ya, kali e pangkat theta x gitu kan. Theta dari sini, theta di integral e pangkat min theta x integralnya jadinya ini. Nanti kalian masukkan y3 dan 0. Nah, ini udah habis ya. Jadi yang tinggal hanya min e pangkat min theta x y3 0. Nah, kita masukkan jadinya min 1 per e pangkat nggak usah dikebawahin, e pangkat min y3x tambah 0 ya. E pangkat 0 itu kan 1, berarti tambah 1 atau sama dengan 1 min e pangkat min y3x gitu. Berarti kalau mau cari fy3 nya, f kecilnya, berarti ini kita turunkan terhadap y3. 1 turunan terhadap y3 0. Ini turunkan terhadap y3 itu adalah ini harusnya theta ya, x nya kan yang diganti. Itu adalah theta tambah theta e pangkat min y3 theta gitu. Nanti berarti ya fy4 juga sama. Langkahnya kurang lebih seperti itu. Jadi setelah kita dapat fy1, fy2, fy3, fy4, kalian bisa langsung masukkan ke dalam fungsi g nya. Ini untuk jadi fungsi kepadatan peluangnya. 4 faktorial 24 kita kalikan sama theta e pangkat min y1 theta, kalikan theta e pangkat min y2 theta, dan seterusnya sampai 4. Nah, terus tetanya ini ada 4 ya, bisa dikalikan. Jadi 24 theta pangkat 4 e pangkat, nah ini karena semuanya ada theta, tetanya boleh keluar, y1 tambah y2 dan seterusnya. Maka nilai g nya itu adalah 24 theta pangkat 4 e pangkat min theta sigma dari y1. Atau kalau mau ditulis begini pun juga nggak apa-apa, sama aja. Oke, ini adalah fungsi kepadatan peluang dari statistik terurut soal tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu untuk soalnya. Nah, ini ada latihannya, coba kalian bisa buat. Di sini sampel acaknya berukuran 5. Jadi silakan dicoba untuk latihan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.